Kalau kita bicara tujuan hidup, maka secara umum akan dijawab kaya, sukses. Betul tidak? Saudara, kaya, sukses, berhasil itu bukan tujuan hidup, tapi itu pelengkap hidup. Kenapa? Karena ada orang tidak sukses tapi tetap hidup. Loh, kok nggak jawab? Ya atau tidak? Ya toh ada orang tidak sukses tapi tetap hidup. Jadi tujuan hidup itu bukan kaya, bukan sukses, bukan berhasil, tapi apa? Nah, kita belajar filosofi pohon buah untuk tahu tujuan hidup itu. Oke, tolong bacakan surat Paulus Filipi pasal 2, pasal 1 mulai ayat yang ke-22. Ya, karena bagi yang tanya, bagi yang baca. Filipi 1 ayat 22. Inilah ayat yang paling jelas untuk kita lihat tujuan hidup kita. Filipi 1 ayat 22. Silakan. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, stop dulu. Ada pernyataan yang aneh. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Janggal gak kalimat itu? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Kejanggalannya di mana? Saya beri pertanyaan. Menurut saudara, kalau kita baca orang nulis kalimat seperti itu, orang ini ingin hidup atau ingin mati? Dia ingin mati. Tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini, kenapa ada kata kalau harus hidup di dunia ini? Berarti dia memang ingin mati. Coba baca kalimat berikut akan tahu dia memang ingin mati. Terus? Karena aku itu. Lanjutkan aja ayat 22 itu. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Terus? Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Ya. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Nah, itu artinya apa? Ingin mati. Itu keinginannya lebih besar. Terus? Itu memang jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Mati itu jauh lebih baik. Karena ayat 20 mengatakan keuntungan buat aku kalau aku ini mati. Terus? Ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, padahal kalimat sebelumnya dia itu ingin mati. Tetapi kalau aku harus hidup, aneh. Ya sudah. Nah, perhatikan. Tujuan hidup adalah kamu. Nangkap gak maksud saya itu? Coba baca lagi 24-nya. Rupanya saudara belum nangkap. Perhatikan ayat 24-nya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ingat, yang pertama dia ingin mati. Tiba-tiba dia sadar. Saudara pernah dengar lelucon? Ya enggak. Ada orang, bapak-bapak sudah tua, sudah siapin semua, anak-anaknya mau pesan terakhir karena dia tahu ajal sudah tiba. Wah, keluarga semuanya sudah siap-siap berduka karena jelas nggak lama lagi. Tiba-tiba dia bangun dan seger lagi. Kok anak-anak kaget? Saya kaget. Kenapa tiba-tiba begini? Dia bilang, aduh, aku lupa mandikan sapiku. Itu lelucon aja. Nah, seperti ini Paulus. Dia ingin mati, jelas itu lebih baik bagiku tinggal bersama Kristus. Tapi tiba-tiba enggak. Lebih perlu bagi aku untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, saya harap semua kita, ya, siapapun kita, bos atau karyawan, pegawai atau pengangguran, sudah menikah atau masih bujang, cari siapa kamu buat diri masing-masing. Berarti nggak pertanyaan ini. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena, nah, kamu itu siapa buat diri kita? Orang tua, ayah ibu kerja susah payah. Itu kamunya itu siapa? Anak-anak. Nah, ayo kita tanya. Buat diri kita, kamu itu siapa? Ngerti maksudnya? Oke, sambil saudara mikir, saya kembali ke ayat 21. Filosofi pohon buah. Tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti itu bekerja memberi buah.
berarti jadi pohon buah. Saya mempelajari pohon buah itu punya 4 kehebatan. Dengar baik-baik. Nomor 1, ini yang penting. Semua pohon buah, entah pohon mangga, pohon durian, pohon alpukat, pohon pepaya, pohon nanas, pohon apa saja. Ini prinsip penting. Pernahkah pohonnya merasakan buahnya sendiri? Siapa jawab? Nah, seharusnya saudara, apapun yang kita hasilkan dalam hidup, bukan kita yang merasakan, harus orang lain. Itu tujuan hidup. Kalau kita bisa membuat orang lain bahagia, kita sudah punya tujuan hidup. Kalau kita sudah bisa membuat orang lain merasa puas hidupnya, kita sudah mempunyai tujuan hidup. Itu pohon buah. Nomor 2, adakah pohon buah tersinggung kalau hari ini musim buah terus kita petik terus dia marah-marah terus bilang tahun depan aku nggak mau berbuah lagi? Ada seperti itu? Tidak. Walaupun seringkali kita tunggu-tunggu masa pohon, tetangga yang duluan merasakan. Tapi pohon itu nggak pernah kecewa, tetap berbuah. Jadi walaupun kita ditipu orang, jangan pernah takut untuk tetap memberi. Katakan amin. Nomor 3, di mana ada pohon buah, orang itu pasti akan datang ke pohon itu tanpa pasang iklan. Betul? Nah, tanyakan dalam hidup saudara, berapa banyak, berapa sering orang datang ke hidup kita? Ngerti pertanyaan ini? Itulah tujuan hidup. Kalau orang-orang bisa mencari kita, datang kepada kita, walaupun bukan karena minta duitnya, tidak. Kalau kita lihat burung-burung senang ada di pohon buah, walaupun mereka tidak harus makan buah itu, orang-orang senang berteduh di bawahnya. Ada kenikmatan. Apakah selama kita hidup orang-orang bisa merasakan nikmat kalau mereka berjumpa dengan kita? Itu pohon buah. Nomor 4, kalau ada pohon buah pasti ada bijinya. Betul? Artinya hidup ini harus multiplikasi. Nah, multiplikasi nggak harus punya anak kandung, tidak harus. Amin. Pokoknya kita bisa menumbuhkan pohon yang lain dalam hidup ini. Maka itu kesimpulannya, orang egois tidak akan pernah punya tujuan hidup. Iya atau tidak? Dalam konsep pohon buah. Kenapa orang egois gak bisa punya tujuan hidup? Nah, semuanya untuk dirinya. Maka kesimpulannya, tujuan hidup itu kalau bisa memperdayakan orang lain dalam hidup, itu tujuan hidup. Maka itu sebagai anak-anak muda, saudara jangan pengen aku mau kaya, aku mau kaya, mau kaya. Modal kawin supaya ketemu mertua dan diterima. Calon mertua dan diterima. Enggak begitu. Selalu mikirkan bagaimana bisa berhasil untuk orang lain. Selalu begitu. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hari Senin kemarin, berapa Senin kemarin? 9. Saudara, saya mau cerita ini, ya, Roni, Wiwi, supaya kamu tahu. Kan tadi kalian tanya, karena Roni, Wiwi baru ketemu saya hari ini. Ya, terus tadi tanya, Pak Jun itu anak keberapa? Tanya saya begitu. Tadi, terus saya bilang mereka saya nggak punya anak kandung. Nah, hari Senin tanggal 9 Juli kemarin ini, saudara, oleh kemurahan Tuhan, saya berhasil meluluskan S3 yang keempat. Dia itu anak yatim piatu. Sudah yatim piatu, anak tunggal lagi. Ya, lulus dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah, Senin itu dia mempertahankan disertasinya. Ada 6 profesor yang mendebat dia. Akhirnya dia dikukuhkan, disahkan menjadi satu-satunya orang di Indonesia yang meneliti karbon dioksida atau CO2 di lautan. Kalau saudara sering mengikuti berita tentang global warming, pemanasan global, selalu mempertahankan emisi karbon di udara. Jangan berlebihan. Kalau lebih, wah ini dunia bisa kiamat betul. Nah, ternyata anak kami ini, dia adalah orang pertama di Indonesia, dan kemarin dia di Senin disahkan itu. Wah, saya bangga sekali. Sebagai orang Indonesia yang pertama yang membahas masalah itu. Nah, dari 2 profesor, dari 6 profesor itu berkata, maka kalau Anda bisa merevisi disertasi ini, maka ini akan jadi jurnal internasional. Dan itu luar biasa. Saya cuma lulusan SMA. Orang yang tahu ini bisa merasa heran. Saya cuma lulusan SMA, tapi berapa ratus S1 saya luluskan.
S2 sudah sekian banyak, ini S3-nya sudah 4 orang. Nah, jadi buat saya cukup dengan apa yang ada. Tapi Tuhan membuat saya bisa berhasil, membuat orang lain bisa berarti hidup. Jadi itulah tujuan hidup. Lagi sekali bukan memperkaya diri sendiri, tetapi melihat bagaimana kesempatan-kesempatan yang ada, kita memberdayakan orang lain dalam hidupnya. Dan itu sungguh luar biasa. Janji Tuhan yang hebat. Maaf saya cerita, kalau saudara ingat saudara kita Lip, pernah pakai nama apa di sini? Lip, dia Lip. Lip, oke. Saya lupa tahun berapa itu saya bawa dia ke sini. Tahun berapa itu? 2007 ya. Oke. Nah, bersama Lip saudara, saya itu bawa 4 keluarga, termasuk Lip. Waktu itu dari Banyuwangi semua. Nah, 4 keluarga ini saya nggak kenal semua. Oke. Pertama itu ada 1 janda, masih muda. Ya. Waktu anak belum lahir, suami sudah meninggal. Nah, sekarang dia jadi guru bersama saya di Nabire. Anaknya sudah, ya kok dipikir waktu itu, waktu tahun 2007 anaknya berumur 3 tahun. Oke. Nah, terus waktu saya dengar itu dia orang Jember. Ya udah, saya dari Banyuwangi. Tahu ada orang bilang Lip ini tolong. Ya udah, saja. Pas saya mau ke Tulungagung. Nah, terus ada suami istri. Istrinya ini akuntan, tapi belum selesai kuliahnya. Saya ajak ke Nabire. Nah, waktu sampai Jember, guru ini saya ambil. Ternyata dia bilang, sini punya adik, anaknya 3. Ya udah ikut sekalian saya ke Nabire semua. Gitu, jadi Lip, lalu akuntan, sekarang akuntan sudah S1 selesai, dia mau S2 sekarang ini di UNER. Mereka 2 sekarang sudah sukses diberkati Tuhan. Yang guru ini sekarang sudah diberkati Tuhan juga. Dia jadi guru TK berbahasa Inggris di Nabire. Nah, yang adiknya juga sudah bisa beli tanah, sudah bisa beli rumah di sana. Nah, bisa bayangkan tahun itu sekaligus dalam perjalanan dari Banyuwangi ke sini, saya lewat Jember mampir ngambilin orang-orang itu. Nah, inilah tujuan hidup. Kalau kita bisa membuat orang lain berarti dalam hidup ini, dan itu akan luar biasa. Maka itu umur berapa saudara sekarang? Apa yang saudara pernah buat untuk berapa orang di sekitar saudara sampai umur sekian ini? Enggak harus tunggu kaya, enggak harus tunggu kaya. Tapi apa saja kita bisa kerjakan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita, membuat orang-orang itu berhasil. Nanti enggak maksud itu saudara. Apa saja kita bisa buat. Dalam perjalanan pulang dari Malang tanggal 28, jadi 28 Juni itu kami harus mampir ke Alfamart karena kami harus beli tiket kereta api. Ya, tim dari Surabaya mau ke Cilacap, ada yang mau ke Jogja juga. Nah, ketika kami sampai di Pandaan, kami lihat Alfamart mampir. Lalu ada 3 anak kecil ikut dan mereka ingin kencing. Akhirnya minta izin. Wah, ternyata Alfamart ini di belakangnya besar sekali yang punya itu. Ekspedisi. Nah, sudah yang lain kencing, saya beresin pembayaran itu. Selesai, saya juga pengen kencing. Terus saya ke belakang. Loh, kok sepi? Padahal yang keluar itu 5 orang. 3 anak kecil, 2 dewasa. Kemana ini orang-orang ini? Ini rumah besar sekali. Nah, waktu saya lagi tolak-tolak celingak-celingok gitu, keluar petugas 1 dari gudang. Nah, ketika dia keluar, namanya Firman. Roh Kudus itu bicara kepada saya tentang hidupnya. Akhirnya saya nggak jadi kencing, ngomong dengan dia. Dia kaget, saudara. Nah, akhirnya sampai hari ini saya masih kontak dengan dia. Gara-gara gitu saja. Sampai anggota tim yang itu heran. Lu kok cepat sekali? Padahal cuma mau lewat kencing aja. Bisa punya waktu sedikit aja bisa ngait orang lagi. Ngerti nggak maksud itu, saudara? Maka itu dari bangun pagi. Apa yang saudara pilih? Dengarkan. Dari bangun pagi. Apa dan siapa yang saudara pikirkan? Berarti pertanyaannya lagi sekali, dari bangun pagi sampai malam begini, apa dan siapa yang saudara pikirkan? Jawab dalam hati. Kalau dalam hidup saudara yang 24 jam sehari, itu saudara pakai 18 jam hanya untuk mikir diri sendiri. Kapan kaya, kapan kawin, kapan kaya, kapan nikah. Saudara gak pernah mikir orang lain. Kita jahat sekali. Walaupun masih banyak masalah,
yang kita hadapi dalam hidup, tapi selalu berikan waktu untuk mikir orang lain di sekitar kita. Betul? Saya ingin buktikan ini kepada saudara. Siapa yang waktu program di RCTI, program minta tolong, acara minta tolong masih ada sering nonton? Ada enggak? Ada? Masih ingat acara itu? Saya itu tiap hari Rabu. Saudara, yang punya ide cerita itu saya kenal baik. Namanya Pendeta Gideon Tanbunaan bersama menantunya Eko. Ini jadi mertua dan menantu ini kerjasama, dan mereka memang senang orang film begitu. Nah, program itu sangat menolong dan memberkati banyak orang. Yang pernah nonton, saya tanya begini. Selama sering ikuti acara program minta tolong itu, yang sering dan selalu nolong, itu orang kaya atau orang miskin? Nah, aneh bukan? Ternyata orang kaya itu makin kaya makin pelit, saudara. Susah nolong orang. Itulah firman. Maka itu ingat Tuhan Yesus berkata, siapa yang susah masuk surga? Nah, maka itu jangan pengen kaya, susah masuk surga. Aneh. Dan itu betul, orang kaya itu orang pelit. Menurut saudara, orang yang takut miskin itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Orang miskin gak takut miskin, sudah biasa miskin kok. Ngapain takut lagi? Maka itu jangan pernah ingin jadi kaya, saudara. Ke neraka kebanyakan itu nanti. Dan Yesus ngomong, ya bukan saya. Maka itu kata sukses, kata tujuan hidup, bukan tunggu kita kaya dulu untuk bisa nolong orang. Dalam kondisi seperti ini, ayo kita berusaha untuk jadi pohon buah buat orang lain. Jadi inilah tujuan hidup itu, yaitu kalau kita bisa membuat hidup orang lain berarti. Itu tujuan hidup. Jadi mulai hari ini semua kita belajar untuk memikirkan orang lain. Amin. Siap? Selalu begitu. Dalam kondisi apapun juga. Kalau tuh kita nggak punya harta, nggak punya apa-apa, kita masih punya mulut kok. Bisa nasihati orang, betul? Bisa menghibur orang, cukup itu. Jadi jelas tujuan hidup itu apa? Bukan kaya, bukan berhasil, bukan. Tapi bisa berguna buat orang lain. Oke, Tuhan memberkati kita. Kalau kita bicara tujuan hidup, maka secara umum akan dijawab kaya, sukses. Betul tidak? Saudara, kaya, sukses, berhasil itu bukan tujuan hidup, tapi itu pelengkap hidup. Kenapa? Karena ada orang tidak sukses tapi tetap hidup. Loh, kok nggak jawab? Ya atau tidak? Ya toh ada orang tidak sukses tapi tetap hidup. Jadi tujuan hidup itu bukan kaya, bukan sukses, bukan berhasil, tapi apa? Nah, kita belajar filosofi pohon buah untuk tahu tujuan hidup itu. Oke, tolong bacakan surat Paulus Filipi pasal 2, pasal 1 mulai ayat yang ke-22. Ya, karena Waki yang tanya, Waki yang baca. Filipi 1 ayat 22. Inilah ayat yang paling jelas untuk kita lihat tujuan hidup kita. Filipi 1 ayat 22. Silakan. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, stop dulu. Ada pernyataan yang aneh. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Janggal gak kalimat itu? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Kejanggalannya di mana? Saya beri pertanyaan. Menurut saudara, kalau kita baca orang nulis kalimat seperti itu, orang ini ingin hidup atau ingin mati? Dia ingin mati. Tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini, kenapa ada kata kalau harus hidup di dunia ini? Berarti dia memang ingin mati. Coba baca kalimat berikut akan tahu dia memang ingin mati. Terus? Karena aku itu. Lanjutan aja ayat 22 itu. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Terus? Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Ya. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Nah, itu artinya apa? Ingin mati. Itu keinginannya lebih besar. Terus? Itu memang jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Mati itu jauh lebih baik.
Karena ayat 20 mengatakan keuntungan buat aku kalau aku ini mati. Terus Ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, padahal kalimat sebelumnya dia itu ingin mati. Tetapi kalau aku harus hidup, aneh. Ya sudah. Nah, perhatikan. Tujuan hidup adalah kamu. Nangkap nggak maksud saya itu? Coba baca lagi 24-nya. Rupanya saudara belum nangkap. Perhatikan ayat 24-nya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ingat, yang pertama dia ingin mati. Tiba-tiba dia sadar. Saudara pernah dengar lelucon? Ya enggak? Ada orang, bapak-bapak sudah tua, sudah siapin semua, anak-anaknya mau pesan terakhir karena dia tahu ajal sudah tiba. Wah, keluarga semuanya sudah siap-siap berduka karena jelas nggak lama lagi. Tiba-tiba dia bangun dan seger lagi. Kok anak-anak kaget? Saya kaget. Kenapa tiba-tiba begini? Dia bilang, aduh, aku lupa mandikan sapiku. Itu lelucon aja. Nah, seperti ini Paulus. Dia ingin mati, jelas itu lebih baik bagiku tinggal bersama Kristus. Tapi tiba-tiba enggak. Lebih perlu bagi aku untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, saya harap semua kita, ya, siapapun kita, bos atau karyawan, pegawai atau pengangguran, sudah menikah atau masih bujang, cari siapa kamu buat diri masing-masing. Ini nggak pertanyaan ini. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena, nah, kamu itu siapa buat diri kita? Orang tua, ayah ibu kerja susah payah. Itu kamunya itu siapa? Anak-anak. Nah, ayo kita tanya. Buat diri kita, kamu itu siapa? Ngerti maksudnya? Oke, sambil saudara mikir, saya kembali ke ayat 21. Filosofi pohon buah. Tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti itu bekerja memberi buah. Berarti jadi pohon buah. Saya mempelajari pohon buah itu punya 4 kehebatan. Dengar baik-baik. Nomor 1, ini yang penting. Semua pohon buah, entah pohon mangga, pohon durian, pohon alpukat, pohon pepaya, pohon nanas, pohon apa saja. Ini prinsip penting. Pernahkah pohonnya merasakan buahnya sendiri? Siapa jawab? Nah, seharusnya saudara, apapun yang kita hasilkan dalam hidup, bukan kita yang merasakan, harus orang lain. Itu tujuan hidup. Kalau kita bisa membuat orang lain bahagia, kita sudah punya tujuan hidup. Kalau kita sudah bisa membuat orang lain merasa puas hidupnya, kita sudah mempunyai tujuan hidup. Itu pohon buah. Nomor 2, adakah pohon buah tersinggung kalau hari ini musim buah terus kita petik terus dia marah-marah, terus bilang tahun depan aku gak mau berbuah lagi? Ada seperti itu? Tidak. Walaupun seringkali kita tunggu-tunggu masa pohon, tetangga yang duluan merasakan. Tapi pohon itu gak pernah kecewa, tetap berbuah. Jadi walaupun kita ditipu orang, jangan pernah takut untuk tetap memberi. Katakan amin. Nomor 3, di mana ada pohon buah, orang itu pasti akan datang ke pohon itu tanpa pasang iklan. Betul? Nah, tanyakan dalam hidup saudara, berapa banyak, berapa sering orang datang ke hidup kita? Ngerti pertanyaan ini? Itulah tujuan hidup. Kalau orang-orang bisa mencari kita, datang kepada kita, walaupun bukan karena minta duitnya, tidak. Kalau kita lihat burung-burung senang ada di pohon buah.